Oke, ciao. Haha. Kembali lagi di kata-kata Mustafa. Oke, sebelumnya saya mau promo dulu. Beberapa waktu belakangan saya mulai aktif bersuara tentang gerakan saya bersepeda. Ditonton aja lah ya, masih newbie banget, tapi semoga bermanfaat. Dan kali ini kita membahas lagi tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak mengakui keberadaannya. Dan kembali tentang agnostik, karena memang saya mulai berkomitmen lebih banyak berbicara tentang agnostik, karena menurut saya memang di Samarinda di Indonesia memang kita harus mulai banyak bahas tentang agnostik, karena minimnya pengetahuan kebanyakan orang bukan seseorang. Ya, sesuai di judul, agnostik umat akhir zaman atau agnostik paham yang paling tepat atau ideologi yang paling tepat untuk akhir zaman. Oke, kita akan ambil dua arahnya dulu untuk membahas ini, dan kalian free to comment, free to diskusi ya, karena memang tujuan video ini untuk saling berdiskusi, saling memberitahu, saling mengajarkan, dan saling menginformasikan. Arah yang pertama adalah arah logis menurut saya, arah logis. Karena menurut yang saya pahami, agnostik sendiri itu kalau di Eropa dan di Amerika mulai menjadi sorotan kebanyakan atau banyak gereja di sana ya. Karena mulai banyak juga orang yang memegang paham ini. Di satu sisi, orang-orang beragama tidak akan bisa mengatakan bahwa agnostik itu adalah seorang yang mempunyai paham garis keras gitu ya. Karena memang agnostik tidak memaksakan banyak hal. Agnostik tidak memaksakan sesuatu gitu ya. Agnostik tidak mendebat. Berbeda dengan paham-paham atau ideologi-ideologi yang arahnya ke keyakinan atau kepercayaan, ya kan? Yang paling ditentangkan kayak di negara kita itu kan komunis atau diktator gitu ya. Nah, paham-paham seperti ini sebenarnya berbeda dengan agnostik. Paham yang sifatnya berkeyakinan atau berkepercayaan, dia lebih punya tujuan. Sedangkan agnostik ya, karena maknanya itu tentang ketidaktahuan, ya jelas tujuannya pun ya mungkin tentang ketidaktahuan atau mencari tahu agar tidak tahu ini menghilang gitu ya kan. Jadi secara logis di dunia saat ini, masalah yang paling utama adalah bagaimana manusia atau seluruh penduduk di muka bumi ini bertanya tentang apa yang sebenarnya harus dipercaya. Sedangkan perbedaan itu seperti antara lekang pada zamannya gitu kan. Saat seseorang mempercayai doktrin yang sudah diturunkan oleh warisannya, mereka mulai bertanya, kenapa aku berbeda? Mengapa aku berbeda? Kenapa yang berbeda berperang? Mengapa yang berbeda saling membunuh, saling menghakimi, saling menuduh, dan bla 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 bla. Jadi menurut saya, kalaupun agnostik ini diciptakan atau dikembangkan oleh para ilmuwan mungkin ya, para ahli di zaman saat ini, agnostik adalah salah satu paham atau ideologi yang paling tepat untuk meredam emosi atau perbedaan yang ada saat ini. Ya jelas pasti ini bertentangan dengan orang yang percaya tentang Tuhan secara absolut, orang yang percaya tentang agama secara absolut. Jelas mereka akan merasa terganggu, karena ya kok kamu bisa merasa tidak tahu sih gitu loh. Aku aja bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada gitu kan. Karena masalah terbesarnya adalah seperti ini. Secara logis kita tidak bisa memaksakan ideologi untuk mempercayai sesuatu gitu kan. Sedangkan apa yang kita lihat di lingkungan kita sekarang itu sudah benar-benar rusak gitu. Ya kan, rusak. Sedangkan ada beberapa negara yang mencoba paham atau mengkombinasikan tentang perdamaian di dunia
itu lebih damai ya. Ada beberapa negara yang mungkin mayoritasnya adalah ateis, atau ada beberapa kota yang mayoritasnya adalah agnostik, ada yang beberapa daerah yang berpegang teguh pada pluralisme, itu damai gitu kan. Sedangkan salah satu kota atau beberapa negara gitu ya, beberapa tempat yang begitu lantang berbicara tentang satu kepercayaan atau satu ideologi atau satu Tuhan, itu saling berdebat gitu ya. Ya contohnya kalau di Indonesia, saya nggak ngerti ya karena saya nggak pernah ke Bali, tapi mungkin bagi sebagian orang, Bali adalah sebagian kota yang paling jarang mungkin ya kita dengar ada pertikaian perbedaan keyakinan gitu ya kan, dibandingkan dengan negara lain. Walaupun pasti ada lah, tidak ada yang sempurna gitu ya kan. Jadi secara logis menurut saya tidak salah kalau orang akhirnya menjadi seorang agnostik. Bahkan dia melangkah lebih jauh menjadi agnostik humanis, di mana dia sudah mulai mengabaikan perilaku agama atau ibadah dan lebih fokus kepada kemanusiaan. Tidak salah gitu ya kan, karena ya kalau Tuhan pun ada begitu ya kan, Tuhan yang paling bisa menjaga atau membaca hati setiap umatnya begitu ya kan. Dan saya rasa orang yang menjadi ateis atau orang yang menjadi agnostik, mereka bukan orang yang mencari masalah, tapi mereka adalah orang yang mempertanyakan kenapa kamu berdebat, mengapa kamu bertikai, mengapa kamu begitu memperjuangkan nama Tuhan sedangkan ada darah di atasnya. Ya kan, itu secara logis. Kalau mau ditambah atau pertanyakan lebih dalam, kita saling berdiskusi bersama ya kan. Nah, tapi kalau secara sejarah kepercayaan atau sejarah keyakinan ya, ada beberapa pendapat juga gitu ya kan, yang saya nggak bisa menyebutkan secara spesifik, tapi saya simpulkan bahwa kalau mengacu pada beberapa kepercayaan bahwa pada akhirnya nanti di akhir zaman akan ada satu Mesias begitu ya kan, satu kesatria di akhir zaman gitu ya kan ya, yang akhirnya menyatukan semua umat gitu ya. Hampir semua mungkin mitologi, budaya, agama menceritakan tentang hal ini gitu ya kan. Nah, kalau kita percaya pada hal ini, akan ada fase nantinya di akhir zaman ini. Kalau generasi kita adalah generasi saya adalah generasi akhir zaman begitu ya, berarti mungkin sekitar beberapa puluh tahun lagi orang akan ada di titik oke, kita semua harus bersatu tanpa mempertentangkan agama kita begitu ya. Dan disinilah mulai terjadi konflik gitu ya kan, karena orang-orang mengambil jalan tengah seperti yang dijelaskan di dalam beberapa kitab, bahwa pada dasarnya kita tidak boleh mengambil jalan tengah. Kalau kamu mau menjadi seorang agama A, ya kamu harus menjadi agama A gitu kan, sampai akhirnya si Mesias atau si kesatria akhir zaman ini datang gitu ya. Nah, ini yang menjadi problema bagi orang-orang yang beragama. Di satu sisi makin banyak juga nih orang yang mengekspos dirinya bahwa dia tidak peduli dia beragama atau tidak. Makin banyak orang yang mengekspos dirinya untuk mengatakan dia tidak peduli apakah dia beragama atau tidak. Dan kalau ini terjadi, ya bisa jadi akan ada banyak orang yang mulai mengekspos dirinya dan mengedepankan dan lantang berbicara ada tidak adanya agama, kita bisa damai. Dan akhirnya orang yang lantang juga menegaskan bahwa agamanya lah agama yang paling benar, menentang orang-orang yang tidak memperdulikan agama gitu ya. Jadi belok sedikit, bisa jadi musnahnya manusia atau musnahnya peradaban kita bukan karena penyakit, bukan karena LGBT, bukan karena ada dan tidak adanya Tuhan, tapi karena kita saling membunuh dan bertikai satu sama lain. Ciao.
rasaku teman dan lawan itu serupa. Ku tak peduli sendirikan ku maju, ada tak ada mereka.